Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan semua. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur data. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ma'ruf Setiawan, NIM 121909006, dan ada Suretno, ada Mas Ari, Mas Sugeng, dan Mas Haji. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang representasi data. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan representasi data? Berikut pengertiannya. Komputer menggunakan dan memanipulasi data untuk perhitungan aritmatik, pemrosesan data, dan operasi logik. Tipe data yang digunakan dalam komputer digital diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah data numerik yang fungsinya untuk mempresentasikan integer, pecahan, real, dan desimal berkode biner. Yang kedua adalah data logikal, digunakan oleh operasi seperti OR, AND, complement, compare, and shift. Dan selanjutnya adalah data bit tunggal, digunakan oleh operasi seperti set, clear, dan rest. Dan yang keempat adalah data alphanumerik, digunakan untuk memanipulasi string oleh remove and search. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Langkah 1, ketikkan huruf A. Langkah 2, elektronik huruf A di unit pemrosesan. Langkah ketiga, sinyal elektronik huruf A dikonversi ke dalam kode biner ASCII dalam kurung 010001 dan disimpan dalam memori untuk diproses. Dan langkah 4 adalah setelah diproses kode biner, huruf A dikonversi ke dalam format citra dan ditampilkan melalui alat output. Dan selanjutnya ini akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Ari. Untuk Mas Ari, silakan perkenalkan dulu nama, nih. Perkenalkan, nama saya Ari Putri Widodo dengan NIM 1219117. Dan di sini saya akan mempresentasikan kelanjutan dari saudara Mas Ma'ruf, yaitu mengenai representasi integer. Untuk keperluan pengolahan dan penyimpanan data komputer, hanya bilangan biner yang dapat mempresentasikan bilangan. Integer dipresentasikan selain oleh nilai bilangannya juga dengan adanya tambahan tanda signal integer. Tipe-tipenya ada 3, yaitu sigen and magnitude, kedua ones complement, ketiga two complement. Kemudian mengenai representasi magnitude, mempresentasikan bilangan integer negatif, yaitu bit yang paling kiri diidentifikasikan sebagai tanda. Jika bit paling kiri adalah 0, maka bilangan tersebut disebut dengan positif. Jika bit paling kiri adalah 1, maka bilangan tersebut adalah negatif. Contoh yang tertera di tabel. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Mas Sugeng. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Adiantoro dengan NIM 12-1012. Representasi segmen lanjutan penjumlahan pada segmen mempunyai aturan sub tidak dijumlahkan, hanya magnitude. Buang carry out dari bit yang paling kiri, jumlahkan yang signya sama, sig hasil sama dengan sig penambah. Contoh penjumlahan 4 bit terlihat pada tabel tab. Presentasi sig magnitude menunjukkan pengurangan mempunyai aturan. Lakukan pengurangan jika
jika shift sama. Kedua, jika shift tidak sama, soal penjumlahan. Contoh terdapat pada tabel selanjutnya. Representasi sigma itu menunjukkan ketiga kelemahan sigma itu. Yang pertama, penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan baik tanda bilangan maupun nilai relatifnya. Ada dua representasi bilangan 0, yaitu 0 plus sama dengan 0,02 seperti gambar tersebut. Selanjutnya akan diterangkan oleh Bapak Haji Setiawan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng. Perkenalkan, saya Setiawan Pambudi dengan NIM 12 19 10 27. Saya akan menerangkan tentang representasi komplement 1. Komplement pada dasarnya merubah bentuk pengurangan menjadi pertambahan. Komplementasi bilangan biner dengan cara mengubah 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Contoh seperti yang ada di tabel. Lalu representasi komplement dibentuk dengan mengambil komplement 1 dari bilangannya dan dengan menambahkan 1 pada posisi paling kanan. Contoh desimal 49 menjadi bentuk komplement 2. Lalu tentang penjumlahan biner. Penjumlahan bilangan biner dilakukan sama seperti penjumlahan bilangan desimal. Operasi pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti yang dilakukan pada komputer dan kalkulator digital sesungguhnya menggunakan penjumlahan sebagai operasi dasarnya. Ada 4 kondisi dalam penjumlahan bilangan biner. 0 plus 0 sama dengan 0, 1 plus 0 sama dengan 1, 0 plus 1 sama dengan 1, 1 plus 1 sama dengan 0 atau carry out 1. Maksud dari carry out, hasilnya tidak bisa memuat lebih dari 1 digit, tetapi disimpan ke dalam kolom sebelah yang lebih tinggi nilainya atau sedikit yang paling kiri diabaikan. Sedangkan saya akan melanjutkan tentang penjumlahan biner dengan komplement 2. Ada beberapa kasus yang dapat dilakukan dengan komplement 2. A. Kasus 1 yaitu 2 bilangan positif. Penjumlahan dari 2 bilangan positif dilakukan secara langsung. Contoh seperti yang ada di dalam tabel. Lalu penjumlahan biner dengan komplement 2 lanjutannya. Kasus kedua, bilangan positif dan negatif yang lebih kecil. Contoh 8 plus min 4. Caranya bilangan min 4 akan diubah ke dalam bentuk komplement 2 sehingga biner 4 menjadi seperti yang ada di dalam kolom. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Retno. Terima kasih. Kesempatan ini dari kompetitor di sini tentang saya bilangan positif dan negatif dan ini contoh caranya min 11 coba komplement 2 sehingga 11 satu menjadi komponen 1 atau komponen 2. Maka sama dengan yes jadi bahwa jumlah min 1 maka min 3. Contoh lihat nah lanjut untuk penjumlahan biner dan komplement di sini ada bilang contoh min 8 dalam kurung min 7 kurung tutup. Caranya min nilai kosong dalam kurung dan itu akan mempunyai nilai 0,1 dalam kurung dan akan menjadi komponen 1 dan komponen 2 kosong akan mendapat